Resmi, Timnas Korea Selatan tantang Timnas Indonesia di perempat final Piala Asia U23. Media Amerika puji Timnas Indonesia U23 Olimpiade 2024 bukan hanya mimpi. Iwan Bule kebingungan usai Timnas Indonesia U23 ke babak 8 besar. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Korea Selatan U23 akan menantang Timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Kepastian itu didapat setelah Teguk Warriors julukan Timnas Korea Selatan mengalahkan Timnas Jepang dengan skor 1-0, sekaligus keluar sebagai juara grup B Piala Asia U23 2024. Sekedar diketahui, Timnas Korea Selatan U23 dan Timnas Jepang bertemu di matchday pamungkas grup B Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Jasim bin Hamad Stadium malam kemarin. Laga ini merupakan pertandingan penentu terkait tim mana yang finish sebagai juara dan runner-up grup B. Jika finish sebagai juara grup B, salah satu dari Korea Selatan dan Jepang akan menantang runner-up grup A, yaitu Timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Selintas Jepang U23 dan Korea Selatan U23 diprediksi mencoba menghindari Qatar U23 ketimbang Timnas Indonesia U23. Sebab status tuan rumah yang dimiliki membuat Timnas Qatar kerap diuntungkan secara non-teknis. Namun di luar dugaan, baik Korea Selatan dan Jepang justru sama-sama menurunkan para pemain pelapis. Mereka seakan tak ingin dimata-matai Timnas Indonesia dan Timnas Qatar sehingga memilih menurunkan para pemain pelapis. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U23 menutup babak fase grup A Piala Asia U23 2024 dengan gemilang. Tampil menyerang sejak awal laga, Garuda Muda sukses mengalahkan Yordania dengan skor meyakinkan 1-4. Hasil ini bisa jadi proses pembelajaran sejak awal babak fase grup dimulai. Datang sebagai debutan di turnamen, pasukan Sintayong menjalani laga kontroversial melawan Qatar di laga pembuka. Selanjutnya mereka coba bangkit dengan sukses mengalahkan Australia sekaligus membukakan lolos ke perempat final. Indonesia sendiri membawa pasukan dengan rataan umur kedua termuda di turnamen dan lolos dari fase grup tentu merupakan prestasi yang harus disyukuri. Media yang berbasis di Amerika Serikat ESPN turut mengomentari prestasi Timnas Indonesia. Setelah bisa menentukan nasib sendiri, saat ini waktunya Garuda Muda menunggu ujian selanjutnya melawan Korea Selatan. Permainan Indonesia di ajang ini juga mendapatkan pujian. Status debutan tidak membuat pemain yang ada di dalam tim merasa minder karena lawannya yang dihadapi lebih kuat. Bahkan mimpi lolos Olimpiade akan terus membara seiring dengan cerdiknya Sintayong dalam membangun timnya. Meski lolos ke Olimpiade 2024 bukan hal yang mudah, setidaknya Garuda Muda sudah memberikan pesan bahwa mereka sudah tak bisa dipandang remeh. Dengan bermodal banyak pemain muda, mereka yang ada di dalam tim saat ini masih akan bertugas di timnas senior dalam beberapa tahun lagi. Dengan turnamen ini juga berfungsi sebagai kualifikasi untuk turnamen sepak bola pria di Olimpiade akhir tahun ini. Meraih posisi 3 besar dan mendapatkan tiket ke Paris akan menjadi sebuah fantasi. Meskipun mereka harus bermimpi besar, kesuksesan untuk Indonesia mungkin tidak akan datang dalam bentuk tempat di Olimpiade. Namun kesuksesan itu sudah sangat jelas terlihat dari bagaimana para pemain muda berbakat mereka tampil dan bersinar di atas panggung besar, ujar media Amerika ESPN. Mantan striker Timnas Indonesia Indrianto Nugroho memberikan pujian tinggi kepada Marcelino Ferdinand yang saat ini tengah membela Timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23. Indrianto yang kini bertugas sebagai Technical Study Group Liga Topskor membeberkan kualitas Marcelino Ferdinand memang sudah terlihat sejak masih bermain di kelompok usia muda Liga Topskor. Indrianto mengklaim saat menemukan bakat yang ada pada diri Marcelino, dia melihat kualitas tinggi yang kalau diasah bakal menjadi satu di antara talenta luar biasa yang dimiliki Timnas Indonesia. Dengan penampilan seperti saat ini, Indrianto berharap Marcelino bisa terus berkembang dan tidak merasa puas diri.
Menurut saya, anak itu luar biasa, karena jujur saya bersama Coach Firmansyah yang mendapatkan dia. Dari kecil itu, dia sudah menunjukkan bakatnya, menunjukkan kualitasnya. Ya, memang anak itu agak jahil, agak tengil, tapi memang tekniknya di atas rata-rata. Dia baru menginjak 19 tahun, tapi sudah menunjukkan kualitas Eropa banget, ujar Indrianto. Saya harap Marcelino terus tampil maksimal, tidak sombong, terus tunjukkan kualitas dia. Attitude-nya dijaga dan tunjukkan bahwa Marcelino pantas bermain di Liga Eropa dulu, jelasnya menambahkan. Indrianto menilai kualitas pemain kelahiran Jakarta 19 tahun silam itu tak terlepas dari karir Marcelino yang kini memperkuat klub asal Belgia KMS Cadense. Ia pun berharap Marcelino Ferdinand terus berkarir di klub-klub Eropa. Menurutnya tampil di Liga Eropa memberikan dampak positif. Bahkan ia menyarankan agar Marcelino berkarir di klub-klub Eropa hingga pensiun. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand juga kembali tampil apik saat melumat Yordania. Pemain yang kerap menggunakan nomor punggung 7 itu mampu mencetak 2 gol ke gawang Yordania. Atas penampilan apiknya, Marcelino pun mendapatkan penghargaan Man of the Match di laga tersebut. Mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau yang akrab disapa Iwan Bule ikut merayakan keberhasilan Timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Iwan Bule juga menyaksikan dari layar kaca ketika skuad Garuda Muda menghancurkan Yordania pada laga pamungkas grup A. Hal itu diketahui dalam unggahan di akun media sosial miliknya. Iwan Bule pun memberikan pujian atas perjuangan para pemain Timnas Indonesia U23. Alhamdulillah cetak sejarah tembus ke 8 besar Piala Asia U23. Kerja keras Garuda Muda membuahkan hasil. Jatuh bangun Rizky Ridho CS buat Yordania kewalahan. Maju terus Garuda Muda, tulis Iwan Bule dalam unggahannya. Menariknya, Iwan Bule juga menyoroti pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong. Dia pun seolah menyamakan juru taktik asal Korea Selatan itu dengan manajer Manchester United Pep Guardiola. Itu yang di pinggir lapangan Sintayong apa Pep Guardiola, tulis Iwan Bule dengan emot ikon berpikir. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan salam olahraga.